Jadi sorotan publik pasca video syurnya tersebar luas di dunia maya, Gisela Anastasia akhirnya ikuti jejak MYD alias Michael Yukinobu De Vretes yang telah meminta maaf di hadapan publik 4 Januari lalu. Memberanikan diri tampil dan minta maaf, Giselle mengundang sejumlah awak media dan menggelar konferensi pers di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan Rabu 6 Januari kemarin. Tak beri kesempatan kepada awak media untuk bertanya seperti apa pernyataan penyesalan Giselle yang diungkapkan dengan suara bergetar. Butuh keberanian besar agar bisa tampil di hadapan umum dan minta maaf usai tersebarnya video asusila. Permintaan maaf Giselle beriringan dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang hingga saat ini masih mendukungnya, kendati apa yang ia perbuat sungguh tak terpuji. Sempat absen di pemeriksaan pertama pasca jadi tersangka, akankah Giselle hadir dalam pemeriksaan lanjutan pada Jumat 8 Januari besok? Mengaku ingin menata kembali hidupnya pasca tersebarnya video syur. Benarkah Giselle sangat mengkhawatirkan kondisi psikologi sang putri Gempita Nora Marten? Dan benarkah pula mantan istri Gading Marten itu terancam kehilangan hak asuh Gempi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejujuran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan menghancurkan segalanya. Sempat memberi jawaban yang membingungkan saat ditanya soal keterlibatannya dalam video syur berdurasi 19 detik pada awal November lalu. Gisela Anastasia yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka akhirnya muncul ke hadapan publik dan minta maaf 6 Januari kemarin. Kebesaran hatinya untuk mengucapkan pernyataan maaf patut diapresiasi. Ya, tak semua orang memiliki keberanian menyampaikan permintaan maaf di tengah permasalahan yang sungguh telah mencoreng nama baiknya. Akhirnya sampaikan ucapan permohonan maaf, akan tetapi pihak Giselle juga tak beri kesempatan kepada awak media untuk mengajukan pertanyaan. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Yang mau saya sampaikan bahwa malam hari ini akan kita hanya akan mendengarkan pernyataan maaf dari Giselle, tetapi mohon maaf sebesar-besarnya tidak akan ada waktu untuk atau kita tidak mengatur waktu untuk wawancara atau interview. Jadi itu aja, mohon dimaklumi, dan saya akan mengundang Giselle untuk bisa hadir menyampaikan permohonan maaf. Hai teman-teman semua. Oke. Izinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman,
orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Nyali Gisela Anastasia patut diacungkan jempol. Keberaniannya menyampaikan permohonan maaf setelah apa yang telah ia perbuat mengundang bermacam reaksi. Kendati demikian, salah tetaplah salah dan Gisel menyadari hal tersebut. Maka tak heran suaranya bergetar kala kata maaf terucap. Dan semuanya hanyalah masa lalu yang kini membawa dampak negatif bagi publik. Lantas apa kata sosiolog terkait dampak negatif dari video Gisel bagi remaja? Saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Namun apabila saya telah mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu, terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan. Sekali lagi saya memohon maaf dengan kerendahan hati saya. Ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Kalau public figure yang melakukan itu biasanya akan ditiru oleh orang, apalagi anak-anak muda kita, remaja kita. Wah, kita ingin terkenal juga seperti public figure itu. Jadi itulah dampak negatif. Nanti moralitas bangsa ini hancur kalau dibiarkan seperti itu. Public figure itu pakaiannya aja, rambutnya aja ditiru. Termasuk kalau melakukan perbuatan dipublikasikan secara luas seperti itu. Jadi ini menurut saya sangat berbahaya sekali, yang merusak moralitas bangsa, moralitas anak-anak kita itu yang tengah tumbuh dan berkembang. Dan karena itu kita apresiasi polisi. Akhirnya minta maaf ke publik. Benarkah Gisel juga mengaku siap bersikap kooperatif dan menjalani setiap proses hukum yang berlaku? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Awal tahun 2021 seolah menjadi awal kehidupan baru bagi Gisela Anastasia. Ya, mengakhiri tahun 2020 dengan status sebagai tersangka, Gisel juga seharusnya menjalani pemeriksaan perdananya pada Senin 4 Januari 2021 lalu. Namun sayang, bukannya hadir bersama tersangka MYD, Gisel justru absen dengan alasan tertentu. Pasca absennya di pemanggilan pertama, polisi pun telah menjadwal ulang pemanggilan untuk tersangka Gisela. Dijadwalkan diperiksa pada Jumat 8 Januari besok. Benarkah Gisel siap bersikap kooperatif dan menaati setiap proses hukum yang berlaku?
kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita jadwalkan sesuai dengan surat yang diajukan oleh kuasa hukum saudari GA, dijadwalkan hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Kita jadwalkan pukul 10 pagi untuk saudari GA hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam hal ini, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik akan terus bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Pemirsa Intens Investigasi, kesalahan Gisela Anastasia memang tak terelakkan. Video syur yang dibuatnya sungguh meresahkan masyarakat serta menimbun aib bagi keluarga. Kendati demikian, di balik permintaan maaf yang diucapkan, Gisel juga berterima kasih kepada sejumlah pihak yang tetap memberikan dukungan padanya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Bintita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya, ada pengampunan dari Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur buat keberadaan mereka semua dalam kehidupan saya, yang ada, yang selalu mendoakan, selalu mensupport, dan tetap memutuskan buat mengasihi saya dan tidak menghakimi saya selama proses ini. Pokoknya memberikan support ya, sebagai teman, salah satu teman yang saat ini sedang dekat, tentunya memberikan support apapun itu, mendoakan Gisel selalu, DMI, Gading, and the whole family, Wijin juga, pokoknya semua yang pasti terimpact dari kasus ini. Aku doain mereka semua bisa diberikan ketenangan, itu yang paling penting, supaya yang pertama sehat ya secara fisik dan juga psikis, karena kan aku tahu ini bukan hal yang mudah gitu. Membayangkannya aja sulit gitu loh, bagaimana di posisi mereka gitu ya. Intinya pokoknya memberikan support secara psikis, spiritual, menopang dalam doa selalu. Dalam doa aku selalu aku berdoa buat mereka supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Pokoknya intinya surrender, berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik buat semua pihak. Bahwa saya kan nggak bisa, pertama saya nggak boleh ikut campur terlalu dalam. Tapi kalau tanya dukungan, saya cuma kan bisa berdoa. Apapun dia adalah ibunya Kendi, cucu saya doakan yang terbaik. Cepat selesai. Ya harus dihadapi semuanya harus dihadapi. Video syur yang dibuatnya tersebar luas. Gisel pun mendapat banyak sorotan. Akan tetapi selain cibiran, dukungan pun masih mengalir untuk sang artis. Mengaku ingin menata kembali hidupnya, benarkah Gisel terancam kehilangan hak asuh putrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ibarat petua lawas, jangan terantuk di batu yang sama untuk kedua kalinya. Kesalahan yang kini diyakini Gisela Anastasia sebagai bagian dari masa lalunya merupakan pelajaran untuk kehidupan di masa mendatang. Ya, setiap orang tentu pernah berbuat salah,
namun tak semua mampu menghadapi masalahnya. Gisela Anastasia tak hanya minta maaf, dirinya juga sudah bersiap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Sadar betul dampak dari aksi tak terpujinya, benarkah Giselle ingin menata kembali kehidupannya bersama putri tercintanya Gempita? Harapan saya untuk diizinkan menata kembali kehidupan saya bersama Gempita. Dan dengan adanya kasus ini, saya berharap tidak berdampak negatif terhadap psikologi anak saya di masa yang akan datang. Kalau ini tidak mendapatkan treatment psikologis, baik dari keluarga maupun oleh profesional, memang bisa berdampak negatif ya. Akhirnya tidak percaya diri, kemudian ya menimbulkan sikap-sikap negatif terhadap orang tuanya dan seterusnya. Jadi mohon sementara ini adik G ini, adik G ya, itu dipisahkan dari media sosial dulu. Mungkin sementara ini apakah masih dengan ibu atau dengan ayah ya, ciptakan suasana gembira seperti bernyanyi, mendongeng, bermain, loncat-loncat dan sebagainya. Jadi supaya tetap sibuk dan asik dengan dunianya. Support dari orang-orang terdekat, saya harap bisa diizinkan untuk melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik. Pemirsa Intens Investigasi, pasca berpisah dengan Gading Marten pada 2019 lalu, Gisela Anastasia dipercaya untuk mengurus putri sematawayangnya Gempita Nora Marten. Kini di tengah kasus video asusila yang jelas mencoreng nama baiknya sebagai seorang ibu, hak asuh yang selama ini dipegang Giselle terancam hilang dan berpindah ke tangan sang ayah Gading Marten. Jika terjadi, maka harapan Giselle untuk kembali menata hidup baru bersama Gempi terancam gagal. Lantas benarkah hak asuh Gempi akan berpindah secara otomatis dari Giselle kepada Gading Marten? Kalau kemudian nanti sang bunda harus berada di lembaga pemasyarakatan, maka sementara kalau bisa dialihkan kepada sang ayah. Dan saya kira komunikasi dari kedua beliau juga cukup baik, sehingga saya kira juga bisa bekerja sama dengan baik. Yang penting jangan ada kesan adanya perebutan hak asuh. Sang ibu sudah meminta maaf, sudah juga menjalani proses hukum ya, dan kalau sampai dipidana pun itu bagian dari upaya untuk bertanggung jawab atas perilaku beliau. Nah, kita memikirkan juga anak yang terkait dengan masalah itu, sehingga jangan sampai nanti setelah mulai makin besar bertemu dengan teman-temannya lalu dijadikan bahan hujatan atau bullying ya, bahwa seorang kamu kan dulunya gini-gini dan sebagainya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.